Shalom teman-teman, apakah suaraku kedengaran? Oke teman-teman, tadi kan kita udah saling sapa nih. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Aku persilakan teman-teman semua untuk boleh bersaat teduh secara pribadi. Mari kita nyanyikan, saat kami berkumpul rohmu bekerja. Saat kami berkumpul rohmu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami mahasiswa-mahasiswi Kristen Tuhan yang rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang menunjang kami untuk boleh dapat bersekutu pada sore hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami akan mulai menggali kitab yang baru Tuhan, tokoh yang baru. Kiranya Tuhan yang pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami boleh benar-benar siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan dan diajar oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Dialah Allah yang menuntun setiap langkah kita di setiap musim kehidupan kita. Teman-teman, mari kita nyanyikan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Aku besar, melimpah
bagiku. Kita nyanyikan dari awal. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Aku serahkan kepada Bang Abe. Kepada Bang Abe dipersilakan. Ya, baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan mengantar kitab Yeremia. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang baik, yang setia, yang maha kuasa, terima kasih kalau pada sore ini kami kembali bisa mengikuti Bible Study di PMKJ meskipun secara daring. Tuhan yang bekerja bahkan melampaui segala keraguan dan fasilitas teknologi yang ada, sehingga firman-Mu yang begitu berkuasa itu tidak terhalangi oleh apapun, dan juga siapapun termasuk kelemahan hamba-Mu ini, untuk bekerja dan membaharui hidup setiap kami. Kiranya Tuhan yang bekerja memberkati jam pemberitaan firman pada hari ini, Tuhan yang bersabda, sehingga setiap kami yang hadir sungguh-sungguh mengalami Tuhan berbicara secara pribadi. Dan dari percakapan itulah, dari hasil bicaraan, penuturan firman Tuhan, perkataan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mengerjakan visi dan panggilan Tuhan di persekutuan kampus kami. Inilah doa kami, Engkau yang siapkan setiap kami yang mengikuti persekutuan pada hari ini, dimanapun kami berada, agar hatinya hanya tertuju kepada Tuhan dan firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini kita memasuki pembahasan kitab yang baru ya. Sesudah kitab Kisah Para Rasul selesai dibahas, kita membahas kitab yang selanjutnya. Dan hasil pergumulannya adalah membahas kitab Yeremia. Dan hari ini kita akan membahas pengantarnya. Oke, ya teman-teman,
sebenarnya memang ada sedikit kemiripan juga ya dalam situasi di kitab Yeremia dengan di masa-masa kita, di realita kita di masa pandemi ini ya. Bahwa ketika kita sekarang di masa-masa pandemi ini kita seperti terpenjara ya, kita di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Nah bayangkan kalau ini berlanjut terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita pasti pengen bebas, kita pasti pengen keluar. Nah, tapi enaknya kalau zaman sekarang kita masih bisa pesan makanan, beli barang itu online ya. Nggak perlu kita datang ke tempatnya, nggak perlu kita ke mall. Meskipun mungkin pengen juga untuk jalan-jalan, mungkin nggak perlu sampai ke rumah makannya, kita bisa pesan. Nah, tetapi mari coba bayangkan kalau misalnya teman-teman pernah nonton film Lord of the Rings. Buat yang pernah mungkin ini merefresh kenangan ketika nonton. Buat teman-teman yang nggak nonton, ya terserah mau nonton apa enggak ya. Tapi ada dalam satu adegan ketika kerajaan Gondor ya ada satu kerajaan namanya Gondor itu dikepung ya, the kingdom under siege. Jadi dikepung sama tentara orc. Jadi tentara orc yang puluhan ribu itu mengepung kota itu, kerajaan itu. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya hanya menunggu dalam kurun waktu singkat, sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, mungkin masih oke, masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin setahun, ya kebayang teman-teman zaman itu dan juga mungkin dia di zaman dahulu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, lama-lama persediaan makanan habis. Nah, tapi memang ya di dalam film itu akhirnya oroknya kalah ya. Cuma teman-teman, jadi ada satu situasi yang sangat uh, mengerikan ya. Ketika tentara yang sangat kuat di muka bumi pada waktu tertentu mereka mengepung tembok Yerusalem, mengepung dan kemudian bahkan uh, orang-orang di Yerusalem nggak bisa kemana-mana. Jadi kondisinya agak sedikit mirip dengan kita ya. Kita nggak bisa kemana-mana, kayak di penjara di rumah. Nah, orang-orang Yehuda pada waktu itu ya, Yehuda itu maksudnya kerajaan Israel Selatan, yang ada di Yerusalem itu nggak bisa kemana-mana karena dikepung sama tentara Babel. Jadi udah lebih dari setahunan mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah, sampai akhirnya masyarakat bosen, rakyat di sana bosen, lelah, dan juga kehabisan bahan makanan, sehingga akhirnya apa? Mereka ya udah mencoba untuk menjebol tembok dan keluar. Dan ini situasinya sepertinya mirip juga dengan di masa-masa pandemi ini ya. Ketika PSBB dilonggarkan, orang langsung berbondong-bondong keluar. Bahkan tidak jarang mereka tidak pakai masker. Nah, jadi situasinya ya nggak terlalu jauh beda. Tapi dalam hal ini zaman itu begitu mengerikan sehingga rajanya waktu itu dan pasukannya menyelinap malam-malam ikutan kabur. Berharap bisa melarikan diri tanpa diketahui tentara Babel. Nah, tapi kenyataannya ketangkep, ketahuan, akhirnya Raja Yehuda waktu itu yaitu Zedekia ditangkap dan prajuritnya pada kocar kacir dan akhirnya Raja Zedekia harus melihat anak-anaknya disembelih dan pada akhirnya matanya pun dicungkil ya dan dia dipenjara sampai seumur hidupnya. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran dari klimaks atau ujung atau akhir dari kitab Yeremia. Bukan satu situasi yang indah, bukan happy ending, tetapi sad ending. Akhir yang sangat menyedihkan. Jadi saudara bisa bayangkan ketika kita uh, punya asumsi bahwa melayani Tuhan itu pasti indah, pasti baik, pasti bagus, akhirnya itu akan sangat menyenangkan. Ternyata kitab Yeremia ditutup dengan pemandangan yang sangat menyedihkan. Nah, tetapi
Dalam hal ini memang Yeremia di awal pelayanannya tidak tahu akhir hidupnya seperti apa, atau akhir pelayanan atau orang-orang yang dilayani seperti apa. Tapi kita akan belajar beberapa hal penting melalui pengantar ini, dan mungkin nanti ke depannya kita akan belajar lebih banyak lagi ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat eh, beberapa ayat saja dalam Yeremia pasal 1 ini. Kita lihat Yeremia 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Nah, jadi teman-teman, inilah uh, gambaran besarnya tentang pelayanan Yeremia. Ya, nah bicara tentang kitab Yeremia, dengan Yeremia sebagai nama di dalam kitab itu, ya diasumsikan bahwa penulis kitab Yeremia adalah Yeremia, dan juga mungkin dibantu Baruch. Nah, Yeremia itu sendiri punya arti nama, memang ada ketidaksepakatan ya, tetapi umumnya arti nama Yeremia itu adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, kira-kira itu whom Yahweh has appointed ya, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang padanya Allah Yahweh telah menunjuk. Tapi ada juga yang menerjemahkannya ya Allah Yahweh melepaskan, loosen ya, gitu. Nah, loosen di sini melepaskan, entah melepaskan Yeremia keluar dari kandungan ibunya untuk melayani Allah, ataukah ya Allah lah sumber kelepasan, tetapi ya itu salah satu arti yang diduga oleh beberapa penafsir ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita bisa dapat satu gambaran mengenai seorang nabi. Dari namanya aja semacam untuk menegaskan bahwa kamu memang dipanggil Allah secara jelas. Kamu kalau melayani, menyatakan firman Tuhan, itu karena Allah yang menunjuk. Jadi fokusnya bukan kepada dirimu, fokusnya bukan kepada orang yang akan kamu layani, fokusnya adalah kepadaku. Aku yang tunjuk kamu, maka kamu menjadi hambaku. Akulah yang mengangkat kamu, menahbiskan kamu, sehingga kamu menjadi nabiku. Nah, jadi inilah satu bagian yang menarik, bahwa dari namanya saja itu itu bisa menjadi satu hal yang seharusnya bisa menguatkan Yeremia ya di tengah-tengah tantangan pelayanannya. Nah, kemudian masa pelayanannya ini kalau dari ayat 1 sampai 3 tadi kelihatan jelas, dari tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia hingga pembuangan ke Babel. Ini kemungkinan sekitar 40-an tahun masa pelayanannya. Ada sekitar 5 raja yang silih berganti, tetapi Nabi Yeremia tetap melayani bertahun-tahun. Jadi masa pelayanannya cukup lama. Ya, jadi kita bisa bayangkan uh, melayani di persekutuan mahasiswa aja mungkin uh, setahun, 2 tahun, 3 tahun kayaknya lama ya. Ini 40 tahun. Dan ini nggak disambi ya. Kalau kita mungkin tanda kutip nyambi kuliah dan pelayanan. Ini full ya. Dan tantangannya juga berat. Nah, kalau tahun penulisannya itu ya kemungkinan sesudah masa-masa pembuangan bisa dikumpulkan semua, direkap, itu sekitar 585 sampai 580 sebelum Masehi. Nah, jadi teman-teman, ini gambaran singkatnya tentang kitab Yeremia. Yeremia menulis, dia melayani selama 40-an tahun. Jadi itu satu waktu yang cukup lama. Nah, melalui bagian ini teman-teman, saya hendak membagikan beberapa poin penting di dalam kitab Yeremia, meskipun mungkin nanti secara rincinya kita akan ikuti di uh, pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, cuman uh, ketika dalam bagian ini yang menjadi keunikan pelayanan Yeremia adalah bahwa ini berkaitan dengan poin pentingnya ya, bahwa kita harus hati-hati terhadap kebebalan ya.
hati-hati terhadap kebebalan. Nah, kenapa ini yang menjadi fokusnya? Coba kita lihat di dalam Yeremia 12 ayat yang pertama. Yeremia 12 ayat 1, saya akan bacakan untuk kita. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau bicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Nah, jadi saudara, ini adalah satu pemandangan yang Yeremia lihat. Kok orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang nggak taat firman Tuhan, kok orang-orang yang nggak setia hidupnya kepada Tuhan, kepada kebenaran, kok hidupnya mujur, beruntung, berhasil, sentosa, artinya ya sepertinya sejahtera, makmur. Padahal ya konsep keadilan ya dalam ayat ini kelihatan bahwa orang fasik itu, orang yang berlaku tidak setia itu harusnya nggak mujur, harusnya nggak sentosa. Yang mujur dan sentosa adalah, kalau dengan konsep keadilan ini, bahwa yang mujur dan sentosa adalah orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya taat. Itu yang harusnya mujur. Nah, kenapa ini kok sebaliknya? Nah, mungkin kalau teman-teman sempat ikut Kisah Rasul 28 ya, yang tentang Paulus di Malta, waktu itu saya sempat bawain juga di hari Senin. Teman-teman mungkin masih ingat ilustrasi atau logika yang disampaikan oleh Immanuel kan, bahwa justru sebenarnya ketika Yeremia bertanya tentang keadilan, di sini dibilang bahwa orang-orang jahat kok kayaknya beruntung, tidak mendapatkan hukuman, malah mendapatkan kesuksesan, keberhasilan. Pertanyaannya, apakah kalau begitu keadilan dibatalkan? Nah, jawabannya adalah keadilan tetap akan ditegakkan. Ya, keadilan akan ditegakkan entah di dunia ini atau di istilahnya di afterlife-nya ya, begitu. Nah, tapi nanti kita akan lihat. Cuman maksudnya dalam hal ini, yang kita lihat bahwa orang-orang yang hidupnya berlaku tidak setia dan fasik ini, mereka terus-menerus hidup tidak setia dan fasik. Kenapa? Karena sepertinya tidak ada konsekuensi apa-apa dari keberdosaan mereka. Sehingga meskipun mereka tahu mereka salah, mereka hidupnya tidak benar, mereka bebal. Mereka diingatkan, mereka akan mendapatkan hukuman, mereka tidak bertobat, dan ketika tidak bertobat, mereka bukannya dapat hukuman, tapi kok hidupnya makin sukses. Nah, jadi ya dalam hari ini, pada akhirnya melalui kitab Yeremia nantinya, ketika orang-orang Yehuda mereka tidak mau bertobat, akhirnya mereka akan menuai konsekuensi dari uh, perbuatan mereka, ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini ketika dia digambar itu ada ini ya, saya kutip satu gambar ya. Keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Herannya hari ini masih ada kumpulan manusia yang lebih dungu dari keledai. Nah, ini kan seolah-olah keledai itu dungu ya, padahal mungkin belum tentu dungu. Cuma maksudnya ini bukan mau bilang tentang dungu ya, tetapi bicara tentang kebebalan. Jadi kebebalan itu bukan bicara tentang dungu, bodoh, atau kekurangan secara intelektual. Orang yang uh, kurang secara intelektual tidak pernah dihina di dalam Alkitab. Yang dikecam di dalam Alkitab adalah orang yang bebal. Nah, orang yang bebal di sini, orang yang keras kepala, berarti meliputi baik itu orang yang pintar secara intelektual ataupun yang bodoh secara intelektual. Bebal artinya keras kepala, sudah tahu salah tetap lakukan. Sudah tahu yang dia lakukan itu dosa, dia ulangi terus berulang-ulang, berkali-kali. Dan yang lebih repotnya, pada masa pelayanan Yeremia, orang-orang yang mengulangi dosa-dosanya ini, yang tidak bertobat atas dosanya ini, hidupnya malah sepertinya tambah berhasil. Nah, cuma melalui kitab Yeremia, poin pentingnya adalah ya bahwa hukuman Allah pasti akan terlaksana. Nah, kalau di dalam kitab Yeremia itu terlaksana ya, benar-benar langsung dialami. Nah, tetapi di dalam realitas sehari-hari, Allah pasti akan melakukannya, baik di dunia maupun ya di afterlife, ya sesudah hidup kehidupan di dunia, begitu. Nah, jadi
Ya, dalam hal ini intinya nggak ada dosa yang tidak akan luput dari penghukuman. Gitu. Nah, kalau gitu pertanyaannya bagaimana dengan kita orang-orang sudah kenal Tuhan? Bagaimana dengan kita umat percaya? Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan umat Allah? Nah, ternyata saudara yang menarik di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17 saya akan bacakan. Ketika surat 1 Petrus bicara tentang penderitaan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen karena iman mereka kepada Kristus, ternyata ada ayat yang cukup menarik. Di sini dikatakan ayat 14, ayat 17 ya, maaf. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Nah, jadi dalam hal ini saudara, ya memang saya tidak mau membahas tentang bahwa keselamatan bisa hilang, tetapi intinya bukan berarti karena kita jadi umat Allah, jadi orang percaya, kita bisa seenaknya hidup dalam dosa. Enggak. Justru kita seharusnya menjadi etalase kemuliaan Allah. Kita sebagai umat percaya harusnya hidup seperti ya sebagaimana ya yang namanya umat Allah itu seperti itulah. Nah, kalau hidupnya justru malah bermain-main dengan dosa, pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Injil Allah? Mereka malah semakin diperteguh untuk tidak percaya pada Injil Allah. Dan akhirnya apa? Kita di satu sisi yang menuai konsekuensi atas keberdosaan kita di dunia ini. Nah, orang-orang yang tidak percaya double. Bahkan ya mereka hidup hidupnya mungkin juga mengalami konsekuensi dosa dan nanti di afterlife ya akan menuai itu juga begitu. Nah, jadi saudara dalam hal ini kita mesti waspada apalagi kalau misalnya mungkin di antara kita eh, mengerti bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah itu tidak akan bisa hilang, bukan berarti itu membuat kita jadinya malah bermain-main dengan dosa. Kalau John Calvin justru mengatakan karena keselamatan itu tidak bisa hilang, karena keselamatan itu begitu berharga buat kita, kita makin termotivasi untuk hidup kudus. Nah, jadi saudara, ini satu hal yang penting ya, untuk kita waspada dengan kebebalan yang selama ini terjadi dalam hidup kita ya. Mungkin kita di dalam pelayanan, kita bisa menampilkan diri kita sepertinya cukup rohani, tetapi di dalam keseharian, siapa yang tahu? Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita terus pelihara, kita tahu salah, tapi kita tidak ada sama sekali kerinduan, dorongan untuk berubah. Oke, itu poin penting pertama. Kita mesti waspada, ya. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang kita layani yang tetap bebal, malah menghujat atau menghina Allah yang kita layani, ya bagian kita tetap taat memberitakan firman, cuma ya dia akan siap-siap untuk menuai konsekuensi kehidupan yang seperti itu nantinya. Nah, poin penting yang kedua yang ingin saya bagikan adalah Yeremia berhadapan dengan situasi di mana dia harus menyatakan kebenaran. Tetapi memang ya ini ada beberapa, sebenarnya ada beberapa kutipan, pandangan. Nah, ini ada satu yang saya ambil dari internet ya, atau benar apa enggak, Marcus Aurelius bilang begini, everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Jadi artinya ya kebenaran itu jangan-jangan sebenarnya hanyalah sudut pandang kita. Berarti kebenaran itu tergantung sama kita. Nah, tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, Yeremia diminta untuk berani menyatakan kebenaran dan siap menanggung konsekuensinya. Ya, misalnya kalau kita lihat dalam Yeremia 12 ayat yang kelima, saya akan coba bacakan.
Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah lelah dengan orang berjalan kaki dan jika engkau telah jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nah, jadi saudara, ini satu semacam sindiran ya buat Yeremia. Wah tuh, kamu baru dapat tantangan segini aja udah pengen nyerah. Apalagi nanti ketika menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Nah, jadi memang dalam hal ini Yeremia bukannya dapat penghiburan ya ketika dia mengeluh, Tuhan kok pelayanan berat banget. Tuhan bukannya iya, sabar ya nak ya. Nanti akan ada ini deh, akan ada kelepasan, nanti mereka akan baik sama kamu. Nyatanya enggak, Tuhan malah bilang, loh kamu baru segini aja udah pontang-panting, udah pengen nyerah. Tantangan di depan makin besar. Nah, itu yang Yeremia 12 ayat 5 ya. Kita coba lihat lagi bagian yang lain, Yeremia 26 ayat 11. Yeremia 26 ayat 11. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Wah itu ya, jadi teman-teman, dia di sedang dituduh dan ada pembentukan opini secara massal ya, bahwa Yeremia ini pantas dihukum mati. Berat ya tantangannya. Jadi dalam hal ini sang nabi diminta untuk berani menyatakan kebenaran dan bahkan siap mati demi kebenaran itu. Nah, bagaimana dengan situasi zaman sekarang? Ya, situasi zaman sekarang memang ya ada mengatakan kita masuk dalam era postmodern atau post truth. Ya, tetapi memang ya kita melihat bahwa ada pernyataan-pernyataan, termasuk tidak jarang itu muncul dari kalangan kekristenan, ya, kekristenan kalangan tertentu ya, bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, bahwa kebenaranku adalah kebenaranku, kebenaranmu adalah kebenaranmu. Nah, jadi hal-hal seperti ini membuat kita sebagai umat percaya, ketika kita mau mencoba meneladani Yeremia yang menyatakan kebenaran di zaman kita, orang-orang yang akan berhadapan dengan kita akan ngomong seperti itu. Nggak ada kebenaran yang mutlak, kebenaranku adalah kebenaranku, kebenaranmu adalah kebenaranmu. Nah, sehingga itu bisa membuat kita nggak jadi menyatakan kebenaran, nggak jadi menyuarakan kebenaran. Nah, tapi memang saudara, eh, ya ini secara filosofis mau dikatakan bahwa paling nggak justru ketika ada orang yang bilang tidak ada kebenaran yang mutlak, kebenaranku adalah kebenaranku, kebenaranmu adalah kebenaranmu, jangan kita saling ganggu, kamu gak usah ganggu saya, nanti saya juga nggak akan ganggu kamu. Sebenarnya mereka sedang mengatakan secara tidak langsung, secara tersirat bahwa ada kebenaran yang mutlak. Setidaknya apa? Setidaknya ya itu, kalimat-kalimat mereka itu. Nah, sehingga teman-teman dari sini kita bisa melihat bahwa ada kok kebenaran yang mutlak. Nah, kebenaran yang mutlak itu apa? Nah, kita meyakini bahwa uh, yang kita pegang di dalam iman Kristiani kita adalah kebenaran, ya. Sehingga teman-teman, ketika engkau hendak menyatakan kebenaran, baik di dalam ya studi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan nantinya, ya miliki keyakinan bahwa yang kita pegang adalah kebenaran, gitu. Dulu saya waktu pas lagi kuliah S1 ya, waktu itu lagi ujian, terus ketika ujian sudah mau selesai, dosen ini duduk di bangku paling depan, ya, di kursi dosen ya. Nah, karena orangnya kecil, jadi ketika duduk ya ya kecil memang. Jadi sewaktu ujian mau selesai, anak-anak itu pada maju ke depan untuk menyerahkan jawaban mereka. Kemudian ternyata karena badannya kecil, ketutupan sama mahasiswa yang menyerahkan menyerahkan lembar jawaban, ada teman saya yang
nyontek jadinya. Jadi ada satu kawan yang mau maju nyerahkan lembar jawaban, diminta sama teman ini, terus sini dong, gue mau jawab. Nah, jadi si dosen nggak ngelihat karena dia dikerubutin mahasiswa yang udah mau nyerahkan lembar jawaban. Nah, ketika saya ngelihat, kok nyontek lu? Nah, ternyata dia malah melototin saya, teman-teman. Dia melototin saya dan seolah-olah, apa lu? Jadi kita, ya maksudnya dalam hal itu, wah, ini anak ngajakin ribut ya. Saya sebenarnya bisa aja sih berantem sama dia, cuman kan malu juga ya. Masuk berantem di depan guru, di depan dosen gitu, bisa-bisa nanti saya kena penalti juga ya. Cuman waktu itu ya saya ngeliat, wah, gila, ini bukan masalah bener salah, ini masalah siapa lebih galak. Yang galak yang menang, bukan yang benar yang menang. Nah, jadi saudara, dalam hal ini ya kita berhadapan dengan situasi yang nggak mudah. Menyatakan kebenaran itu pasti banyak yang nggak suka. Kita bisa jadi malah dibenci gitu. Nah, justru makanya ya nama Yeremia itu menjadi sebuah penguatan buat dia, dan kita pun juga perlu dalam hal ini ya memiliki keyakinan panggilan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita berani menyatakan kebenaran itu karena memang Tuhan panggil kita untuk menjadi penyampai kebenaran. Kemudian poin penting yang ketiga ya adalah, ya ini palunya Thor ya, dari Yeremia 23 ayat 29 ya. Memang di Yeremia nggak ada palu Mjolnir, tapi ada palu juga di situ. Yeremia 23 ayat 29, saya bacakan. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Oh, jadi dalam hal ini Nabi Yeremia diberikan sebuah pernyataan untuk meyakinkan dia bahwa firmanku itu berkuasa seperti api. Api memang punya dua fungsi, menyucikan dan juga menghanguskan. Nah, juga palu ya, menghancurkan. Nah, jadi firman Allah itu, ya Allah bilang ke Yeremia, terlepas dari respon orang-orang yang kamu layani, bahkan juga nantinya ada nabi-nabi palsu yang menyaingi kamu, memberikan buat-buat palsu yang memanjakan emosi para pendengarnya. Jangan pernah goyah keyakinan terhadap firman Allah, karena firman Allah itu berkuasa. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman kita pun diajak untuk menghayati betapa berkuasanya firman Allah, meskipun memang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan diminta untuk bertanggung jawab juga dengan pengajaran yang kita akan bagikan, sehingga kita perlu belajar, perlu menggali dengan bertanggung jawab PA-PA kita. Tapi eh, terlepas dari itu semua, entah kita menyampaikan firman dengan sederhana atau dengan cukup mendalam dan complicated, tapi mari kita punya keyakinan ini bahwa firman Allah berkuasa untuk mengubah hidup. Nah, teman-teman, kalau kita masuk dalam konteks kita di masa sekarang, eh, jujur saya memang punya keraguan ya di dalam pelayanan di masa-masa pandemi ini. Terutama waktu misalnya pelayanan online, saya bagikan firman Tuhan. Ini orang-orang dengerin nggak ya? Waktu dengerin serius nggak ya? Kalaupun dengerin, dilakukan nggak ya? Bagikan link ke orang untuk ikutin acara. Mereka ikutin apa enggak ya? Ya kalau di Zoom atau di Google Meet memang bisa dilihat ya ada orang-orang yang ikut. Tapi kalau di YouTube, kan cuma ketahuan berapa jumlah yang view, yang lihat. Tapi orang-orang tertentu yang mungkin kita harapkan ikut, kita nggak tahu mereka ikut apa enggak, nonton apa enggak. Nah, itu satu hal. Belum lagi ketika ya tadi kita bagikan, ya kalau saya khotbah bagian firman Tuhan, ini di masa seperti ini saya nggak ngeliat orang yang saya layani, mereka di rumah seperti apa, mereka dengerin apa enggak, terapkan firman apa enggak. Nah, bagian ini menjadi bagian yang menguatkan saya, teman-teman, apalagi khususnya ketika saya mengingat kembali Yesaya 55 ayat 11, ketika dikatakan di sana, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi dalam hal ini ya saya diajak untuk udah beriman aja sama Tuhan. Tugasmu menyampaikan firman Tuhan kok. Orang bertobat apa enggak bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Itulah kenapa di dalam kitab Korintus Paulus bilang dia menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang beri pertumbuhan. Ya bagian saya bagikan firman Tuhan. Ya dengan ya tetap dengan sungguh-sungguh, dengan kreatif, dengan bertanggung jawab, tetapi hasil akhirnya serahkan saja kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang menguatkan saya dan kiranya itu juga menguatkan kita teman-teman, khususnya di masa-masa teman-teman melayani jemaat di ketika ya itu ya teman-teman bikin kebaktian online, mungkin ragu-ragu juga bisa nggak ya eh, kelompok kecil yang kita jalani, persekutuan Jumat, jemaat yang kita adakan itu menghasilkan perubahan hidup. Ketika nggak online aja, kita kayaknya nggak ngelihat ada hasil, apalagi ketika online. Kita nggak lihat sama sekali orangnya seperti apa. Nah, biarlah bagian ini memberikan penguatan buat kita, termasuk ketika nanti kita menyambut mahasiswa baru, kita ajakin mereka, kira-kira mereka akan mau nggak ya dibina di PMK? Kira-kira mereka mau nggak ya untuk dengar Injil? Kira-kira mereka bertobat ya? Mau bertobat apa enggak ya ketika mereka ikut KKR online kita? Nah, itu kan semua adalah gambaran masa depan yang kita sudah coba prediksi. Padahal belum tentu hal-hal seperti itu atau ketakutan-ketakutan kita terjadi. Justru dalam hal ini kita diajar untuk beriman kepada firman Allah yang berkuasa itu. Nah, poin penting yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah bicara tentang apa yang menjadi klimaks di dalam kitab Yeremia. Dan ini justru menjadi petunjuk besar bagi perjanjian baru. Ketika kitab Yeremia ditutup dengan tanda kutip kegagalan Yeremia mempertobatkan Raja Zedekia dan orang-orang Yehuda, tetapi di dalam kitab ini kita melihat bahwa ada janji bahwa ketika manusia gagal taat kepada Allah, ketika Yeremia seolah-olah gagal yang bertobat sedikit, tapi di dalam Yeremia ini ada jejak-jejak yang menunjukkan bahwa Allah gak akan pernah gagal. Allah gak akan pernah gagal untuk menyelamatkan umatnya, tidak pernah gagal di dalam menggenapi janjinya. Dan ketidakgagalan itu adalah di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi andalan atau keyakinan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan dalam dan ini ya dan janji Allah itu nggak pernah gagal. Ya, uh, kita lihat satu bagian saja ya dari Yeremia 31 ayat 34 ya. Yeremia 31 ayat 33 34. Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, jadi yang mungkin nanti akan dibahas lebih dalam ketika nanti bahas Yeremia 31-nya ya. Tapi intinya dalam hal ini sudah ada nubuatan tentang Mesias dan itu digenapi dalam Kristus. Nah, jadi saudara, pada akhirnya yang membuat kita bisa bertahan dalam pelayanan, termasuk juga Nabi Yeremia ya, bisa tetap bertahan dalam pelayanan adalah karena adanya fondasi ya, dibutuhkan dasar yang kuat ya. Ini ada satu kutipan yang cukup menarik ya, silakan slide-nya. Di dalam kutipan yang saya dapat dikatakan, without a solid foundation you'll have trouble creating anything of value. Tanpa fondasi, tanpa dasar yang teguh, yang kuat, kamu akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Kenapa? Kita akan gampang menyerah,
kita jadi ragu, kita akan kemudian ganti pendirian. Karena apa? Dasarnya nggak kuat. Nah, jadi saudara, yang membuat engkau bisa tetap bertahan di dalam pelayanan sesulit apapun itu adalah ketika engkau punya fondasi yang kuat. Dan apa fondasi yang kuat itu? Jawabannya adalah Kristus. Di tengah-tengah kemerosotan orang-orang Yehuda yang sepertinya tidak ada harapan, justru di tengah-tengah kondisi seperti ini Allah menyampaikan nubuatannya akan adanya Mesias, dan itu dia genapi. Sehingga ketika kita memandang kepada Kristus, dialah bagian ini memberikan kita penguatan, kita tidak ragu, kita tidak menyerah, dan kita tetap berani menyatakan kebenaran, baik itu di kampus, melalui gerakan kita, melalui gaya hidup kita. Mungkin kita misalnya kalau dulu zamannya Bang Sagala ya, kalau saya nggak salah, ketika dia ngelihat mahasiswa itu waktu ujian diawasin, dijagainnya sama asisten dosen, akhirnya dia dan beberapa mahasiswa yang lain datengin pihak dekanat dan mengajukan untuk kalau mau ujian, yang ngawas ujian jangan asisten dosen. Karena yang namanya asisten dosen mungkin temenan sama mahasiswanya, atau juga bisa disogok lah sama mahasiswa yang ujian. Sehingga waktu itu Bang Sagala dan kawan-kawan minta untuk pihak dekanat memutuskan bahwa hanya dosen yang akan ngawas ujian. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ya kita bisa berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang memang baik di pergaulan, di kampus, dan juga di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kebenaran itu dibuat tidak mutlak, kebenaran itu dikesampingkan, yang penting duit, yang penting galak, dan seterusnya. Ialah ini memberikan penguatan buat kita, dan kita bisa menjadi Yeremia masa kini yang berani menyatakan kebenaran apapun yang menjadi konsekuensinya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menolong kita, dan selamat menikmati pembahasan kitab Yeremia di waktu-waktu ke depan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kalau kami mau menaati panggilan-Mu, melayani-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, kitab Yeremia menyatakan bahwa itu tidak akan mudah. Tantangan yang kami hadapi dari waktu ke waktu belum tentu makin berkurang, bisa jadi malah makin bertambah. Apalagi di masa sekarang, di masa-masa pandemi ini, di mana kami tidak tahu sampai kapan kami akan belajar jarak jauh, sampai kapan wabah ini akan terus merajalela, kapan wabah ini akan selesai, kapan situasinya akan segera berlalu. Mungkin ada di antara kami yang membanding-bandingkan, seandainya kami melayani di tahun-tahun yang lalu, di mana tidak ada wabah corona, pelayanan kami mungkin lebih mudah, kami bisa lebih leluasa menjangkau dan melayani mahasiswa. Mungkin ada di antara kami yang berpikir seperti itu. Atau mungkin ada di antara kami ketika melayani di masa-masa sekarang ingin menyerah, ingin mundur, entah karena sulitnya melayani mahasiswa, atau juga ditambah dengan kondisi di mana kami tidak bisa berjumpa langsung dengan para mahasiswa yang kami layani. Sulit untuk bisa mengejar mereka, menunggu mereka di depan kelas, karena mereka semua ada di tempat tinggal mereka masing-masing. Tapi kiranya firman-Mu dan juga kitab Yeremia ini memberikan kami penguatan bahwa kalau memang kami dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai pengurus, sebagai PKK, sebagai pelayan Tuhan di persekutuan mahasiswa, biarlah kami bisa tetap meyakini kuasa firman Allah yang mampu menembus ruang dan waktu, yang mampu menghancurkan segala keraguan dan segala kekhawatiran kami, dan juga membatalkan semua prediksi kami. Ada firman Allah yang berkuasa, sehingga ketika kami meyakini firman-Mu berkuasa, kami berani menyatakan kebenaran,
berani membagikan kebenaran, dan juga menghidupi kebenaran di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran hari ini, dan biarlah mata rohani kami terus tertuju pada Kristus. Kristus yang menjadi penggenapan dari janji-janji Tuhan, khususnya janjimu yang kau sampaikan di dalam kitab Yeremia. Sehingga inilah yang akan menjadi fondasi yang kuat bagi kami untuk bisa setia melayani Tuhan sampai akhir. Ketika dunia ini, ketika bangsa ini hidup di dalam ketidakbenaran, tolong kami untuk tidak larut di dalamnya. Tolong kami untuk bisa menjadi Yeremia masa kini yang berani menyatakannya, bahkan nanti ketika kami bekerja di dalam profesi kami masing-masing. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Ya, jadi untuk satu dan lain hal, pengurus dari Rokris STIS tidak bisa sharing langsung untuk sharing kampus kondisi Rokris STIS. Tapi mari kita sama-sama mendoakan kampus Rokris STIS. Pertama adalah kondisi tim regenerasi untuk CPKK. Nah, jadi kondisinya di STIS biasanya dan emang yang dibutuhkan tuh minimal ya 15 CPKK. Nah, sedangkan yang baru fix baru 4 CPKK. Nah, mari kita doakan supaya setiap orang yang memang sudah dipanggil, memang setiap orang yang sudah dipilih bisa terus peka dan juga semakin diteguhkan dengan panggilannya tersebut untuk menjadi CPKK. Dan kita doakan juga untuk regenerasi kepengurusan. Kondisinya angkatan 2018 belum ada yang fix untuk jadi pengurus, sedangkan sebenarnya ini adalah tahunnya angkatan 2018 lah untuk memimpin sebenarnya. Lalu kita juga, mari kita doakan juga untuk ibadah online dari Rokris STS ini, kiranya berkati untuk bahkan pengurus pun bisa menikmati setiap ibadahnya dan juga bisa semangat mempersiapkan ibadah online ini dalam kondisi yang mungkin dalam kondisi yang jarak jauh. Ya, itu aja teman-teman, terima kasih. Kepada Bang Evan dipersilakan. Salam teman-teman, apa suara aku kedengaran? Kedengaran Bang. Baik. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendoakan untuk PMK STIS Tuhan, yang mana mereka akan mengadakan regen calon pengurus CPKK atau calon pengurus kelompok kecil Tuhan. Yang dimana itu yang baru fixnya itu baru 4 orang Tuhan, sedangkan standar atau syarat minimalnya itu 15 orang Tuhan. Kiranya agar banyak orang yang terpanggil untuk mau mengajukan diri untuk menjadi CPKK Tuhan, dan juga untuk regen pengurus Tuhan. Kiranya agar ya tiap-tiap dari angkatan 2018 itu ada yang merasa terpanggil untuk menjadi calon pengurus Tuhan.
dan serta untuk ibadah online Tuhan, agar kiranya para pengurus agar menikmati untuk tiap-tiap ibadah online yang dilaksanakan oleh PMK STIS Tuhan. Dan aku juga kita berdoa untuk COVID-19 ini yang sedang terjadi di negeri ini. Tuhan, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupamu. Mereka setara dan penolong bagi satu sama lainnya. Namun, karena dunia jatuh ke dalam dosa, seringkali terjadi diskriminasi terhadap perempuan, atau bahkan masih banyak perempuan yang masih berkurang dalam citra diri yang rusak, menganggap diri tidak berharga dan lemah. Tuhan, dalam anugerah-Mu dan kasih-Mu yang memulihkan, berikanlah para perempuan Indonesia. Mampukanlah perempuan Indonesia untuk memiliki citra diri yang utuh di dalam Engkau. Dengan demikian, para perempuan di tengah bangsa kami dapat melakukan tugasnya, memandu bangsa ini dengan lebih maksimal dan optimal. Dan Bapak, buatlah pemerintah menyadari bahwa peran perempuan di tengah bangsa sangat signifikan. Salah satu dalam mendorong pemulihan sektor perekonomian bangsa. Dengan demikian, tolonglah pemerintah untuk mengupayakan dengan sungguh terbukanya akses pendidikan formal informal yang berkualitas dan setara bagi seluruh perempuan di segala pelosok negeri, tersedianya akses lapangan dan pekerjaan yang setara, juga berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki. Mampukan dan topanglah bangsa kami agar kian hari kian mengupayakan terjadi peningkatan kapasitas serta kesejahteraan bagi para buruh pabrik, buruh tani, dan buruh nelayan perempuan. Pada akhirnya kiranya melalui perbaikan kualitas kehidupan para perempuan di negeri ini, bangsa kami boleh berpulih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, kita akan mendengarkan warta. Pelayan kita hari ini ada pembicaranya Bang Abe, MC dan singernya Kak Keia dari UNJ 2017, pendoa syafaat ada Bang Evan dari Jayabaya, dan pewarta ada saya sendiri Kak Cairani. Untuk pelayanan teman-teman sekalian, boleh kita ucapkan terima kasih di kolom chat. Terima kasih kakak abang semuanya. Nah, teman-teman, hari ini kan kita udah bahas introduksi pembahasan kitab Yeremia. Jangan lupa ikuti pembahasan eksposisi dan PA kitab Yeremia berikutnya ya. Minggu depan kita akan bahas eksposisi kitab Yeremia 1. Mari berjumpa kembali. Nah, teman-teman, udah tahu ini kan KPM 2020 akan dilaksanakan online tanggal 20 sampai 23 Agustus. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Batas pendaftarannya itu tanggal 10 Agustus. Pembicaranya itu ada Bang Alex, Bang Yongki, Bang Daniel Ginting, Bang Denny, Bang Jehian Sejabat, dan lain-lain masih ada lagi. Peserta yang boleh ikut itu pra-alumni, alumni baru, atau alumni muda ataupun yang mengikuti PMK maupun kelompok kecil. Ada kontribusinya sebesar Rp20.000. Untuk mendaftarnya, boleh hubungi pengurus PMKJ ataupun kontak yang tertera. Jangan lupa ikut ya teman-teman. Nah, untuk rekaman PMKJ online tersedia yang ada tertera di sini. Bisa teman-teman akses ya teman-teman. Juga tentang PMB online. Bisa dipakai untuk menolong PMB di kampus teman-teman. Sekian warta, aku kembalikan kepada Kak. Ya, terima kasih, Cai.
Teman-teman, sebagai pelayan di dunia mahasiswa, banyak tantangan dari luar yang kita hadapi. Sama seperti Yeremia, ketika kita menyerukan kebenaran kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi Kristen, mungkin sebagian besar tidak mau dengar dan tetap memilih tinggal di dalam dosa. Tapi ketahuilah, Allah melalui Yesus Kristus menguatkan kita untuk tetap setia melayani. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Mari kita nyatakan, berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita nyatakan dari awal, berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kepada Bang Abe dipersilakan untuk menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pujian tadi menjadi doa kami, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan setia, setidaknya sampai akhir komitmen pelayanan kami di persekutuan mahasiswa kami masing-masing. Tetapi ketika kami telah menyelesaikannya pun, kami bukan berkata kami bebas, kami sudah selesai, kami lega, penderitaan itu selesai. Tetapi kami berkata, terima kasih Tuhan, bahwa meskipun pelayanan yang kami kerjakan sulit, tetapi kami bisa semakin mengenal Allah. Kami bisa semakin dekat dengan Allah. Kami bisa semakin bertumbuh mencintai Allah. Terima kasih untuk persekutuan pada sore hari ini. Engkau yang materaikan firman-Mu di hati kami. Engkau yang terus kuatkan kami, yakinkan kami terus dengan firman-Mu, bahwa bagian kami adalah menyatakan kebenaran-Mu dengan setia, dan menyerahkan kepada Tuhan hasil pertobatan, perubahan hidup, pertumbuhan rohani ke dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, baik dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh secara pribadi. Selamat mengaplikasikan firman teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan kepada pengurus PMKJ.